Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Melanjutkan perjalanan sebelumnya, setelah tiba di kota Jogja dengan bis Damri, saya memutuskan untuk menginap satu malam di kota Gudeg ini. Keesokan paginya saya bergegas menuju Pul Budiman Jogja di dekat Terminal Kiwangan menggunakan ojek online. Ya, jadi pagi hari ini saya akan melanjutkan perjalanan menuju Tanah Pasundan, tepatnya ke kota Tasikmalaya. Sudah lama sebenarnya saya mau coba PO1 ini, terutama bisnya yang pakai bodi Jetbus 5. Cuman yang bodi Jetbus 5 kayaknya belum main ke daerah Jogja deh. Oke deh, kalau gitu tanpa banyak berbasa-basi, sekarang kita siapkan cemilan untuk menonton perjalanan kali ini. Oke teman-teman, sekarang jam 16 jam 6.20 saya sudah ada di Pul Budiman dekat Kiwangan di Jalan Imogiri kalau nggak salah. Saya hari ini akan ke Tasik naik bis ini kayaknya nih. Tasik Jogja, berangkatnya jam 8. Ini saya berangkatnya tibanya kepagian banget, emang niatnya mau cari sarapan dulu sekitaran sini kayaknya. Jadi saya udah beli tiketnya via online, via websitenya, website atau aplikasinya Budiman. Ini sekarang kita ke dalam dulu untuk cetak tiket laporan. Saya sih ngetek kursi depan ya, cuman nggak tahu bisa apa enggak ya ngetek. Maaf Pak, tangan kiri. Ini ya Pak? Yang buat makan. Oh ini buat makan. Nah, yang ini nanti tak kasih ke kondekturnya. Oh oke, siap. Terima kasih banyak Pak. Oke teman-teman, ini udah dapat. Jadi ada 2 tiket, yang satu buat kondekturnya, yang satu buat voucher makan. Jadi kayaknya kita nggak dapat tiket fisik deh, cuma dapat ini aja. Tapi nggak apa-apa lah ya. Nanti makannya di mana ya? Kurang tahu saya. Ini kalau harga di sini 170. Kalau di aplikasi karena pembayarannya via GoPay, nggak ada via BCA ya, jadi kena biaya admin 5.000, totalnya jadi 175.000. Coba kita ke bisnya dulu. Katanya sih coba aja soalnya krunya masih pada tidur katanya. Tahu deh boleh masuk apa enggak. Cuman kita foto dulu aja kali ya. Cakep nih bisnya. Oke teman-teman, ternyata bisnya belum ready nih. Krunya juga masih pada istirahat, tadi saya lihat dari bawah. Jadi pagi ini Pul Budiman Jogja ada 2 keberangkatan. Yang kanan itu ke Bandung, yang kiri ke Tasik yang nantinya kita bakal naikin. Yang Bandung Jogja ini nggak tahu berangkat jam berapa. Kayaknya sih bentar lagi, soalnya lagi siap-siap nih. Nah yang Tasik Jogja ini dalam satu hari ada 4 keberangkatan. Yang pertama jam setengah 6 pagi, kemudian jam 8 pagi, jam setengah 6 sore, dan jam setengah 7 malam. Ini kita pakai bodi Jetbus 3 dengan Nopin 3E276. Kalau nggak salah ini sasisnya Mercy 1526 deh. Nah ini kondisi pagi Jumat tanggal 18. Hari ini tuh libur panjang teman-teman. Jumat nih lagi hari tanggal merah, Sabtu libur, Minggu libur. Jadi kemungkinan Jogja sore nanti udah ramai banget. Ini saya mau nyari sarapan, cuman kayaknya jalan ke sana deh. Jauh juga. Ini depan ada Warmindo sih. Kayaknya sementara Warmindo enak deh. Cuma nanti mau beli roti deh. Di Alfamart udah buka nih ternyata. Ini Volkswagen van-nya bagus banget ya. Oke. Kita nyebrang dulu dah ke Warmindo. Setelah kenyang makan dan ngeteh sejenak, saya kembali lagi ke Pul sambil duduk main HP. Setelah menunggu 30 menitan di sini, akhirnya mulai ada tanda-tanda bis segera dinyalakan nih. Seluruh kru sudah siap untuk bertugas.
Oke teman-teman, jam 7.43 sudah dinyalakan mesinnya dan kita coba naik ke atas. Pak. Oke, saya di depan sini guys. Wih, mantap sekali. Untuk kursi di depan seperti ini teman-teman. Sempit kalau ada tas. Ruang gerak kaki jadi terbatas. Kalau nggak ada tas ya cukup enak ruang kaki untuk bergerak. Tapi masih cukup sempit dengan apa itu namanya di depannya. Sekat pembatas kali namanya ya. Jadi kaki nggak bisa diselonjorin. Kursinya sendiri memiliki warna cerah dengan berpola. Buat beberapa orang kursi pola begini ada yang bikin pusing. Tapi pola kayak gini tuh udah menjadi wajah Budiman kayaknya deh. Oh iya, bahan kursinya menggunakan bludru. Di tiap kursinya juga sudah dilengkapi leg rest dan juga bantal serta dapat di reclining. Jumlah kursi dalam satu bis ini terdapat 32 kursi ditambah 2 di bagian belakang. Jadi totalnya ada 34 kursi. Tapi yang 2 di belakang ini cukup unik karena dia beda sendiri kursinya, lebih lebar. Di bagian belakang bis juga terdapat toilet. Cuman sempit banget sih, kalau mau make juga susah buat masuk ke dalamnya. Pukul 7:51 kita mulai bergerak meninggalkan pool. Ini berangkatnya awal dari jadwal karena kayaknya yang naik dari sini cuma 2 orang doang nih, saya dan 1 orang lagi. Mungkin nanti di Giwangan ada yang naik. Perjalanan dari Jogja ke Tasikmalaya kalau lihat dari map sejauh 300 km dengan waktu tempuh kurang lebih 6,5 jam. Cuman ini perkiraan ya, kondisi aktual pastinya bisa lebih lama karena jalur yang dilewatinya mungkin berbeda dan juga bakal mampir-mampir ke agen. Kalau dari tiket perkiraan sampai tuh jam setengah 4 sore nanti. Berarti waktu tempuhnya kurang lebih 7,5 jam perjalanan. Nah, ini kita masuk dulu ke terminal Giwangan. Lokasi Giwangan dengan pool itu benar-benar dekat, sekitar 450 meteran aja. Dan kondisi terminal Giwangan kayaknya sudah selesai direvitalisasi nih. Shelter kedatangannya udah jadi dan bisa dilewati. Kabarnya shelter ini udah bisa dilewati double decker. Ini bis kita jalan mengarah ke shelter timur, kayaknya bakal ngetem sejenak di sana. Oh iya, di Lover AC juga sudah disediakan power outlet berupa USB-A untuk ngecas. Tapi entah kenapa nggak mau ngecas tadi nih pas saya coba. Nah, di shelter timur ini ada tempat ngetem untuk beberapa bis dengan tujuan seperti ke Semarang, Cilacap, Purwokerto, Purbalingga, dan masih banyak lagi. Biasanya di depan parkirannya ada petugas agen yang jualin tiketnya. Kalian bisa beli langsung tiketnya di petugas tersebut. Pukul 8:27 kita mulai bergerak meninggalkan terminal Giwangan. Total ngetem di Giwangan ini selama 33 menit. Nah, sedikit saran nih buat teman-teman yang mau naik Budiman, lebih baik naiknya dari Giwangan aja. Jadi biar nggak ngabisin waktu yang banyak.
Soalnya dari Pool pasti mampir ke Giwangan dan berhenti lama lagi. Oh iya, yang naik dari Giwangan ini ada 6 orang. Jadi total penumpang saat ini sudah ada 8 orang. Setelah lepas dari Giwangan, agen pertama yang kita sambangi adalah agen Budiman yang berada di Gamping. Lokasinya nggak jauh dari pertigaan Gamping. Dari sini seingat saya cuma naikin 1 orang aja dan ada beberapa paket yang dinaikin. Berarti total penumpang saat ini udah ada 9 orang. Dari pertigaan Gamping kita ambil kiri ke jalan Yogyakarta Wates. Dan nantinya bis ini akan melewati rute jalan selatan seperti Wates, Purworejo, Kutuarjo, Kebumen, Wangon, dan seterusnya sampai Tasikmalaya. Jadi perjalanan ini nggak lewat tol, full jalan arteri.
Pukul 10:03 kita sudah berada di Bandara New Yogyakarta. Nah, ini bisa jadi gambaran buat teman-teman terkait perkiraan waktu dari Jogja menuju Bandara Jogja yang baru. Saya ambil waktu dari Gamping tadi karena nggak banyak waktu berhenti ke agen. Dari Gamping berangkat jam 9:02, tiba di Bandara Jogja jam 10:03. Berarti kurang lebih 1 jam perjalanan. Dengan catatan kondisi jalan lancar dan jalan dengan kecepatan standar, nggak ngebut-ngebut. Mungkin kalau bawa kendaraan yang ngebut bisa lebih cepat, atau jika kondisi lalu lintas macet bisa lebih lambat. Untuk akses ke Bandara Baru Jogja ini bisa pakai kereta bandara dari stasiun Jogja, shuttle Damri dari Pul Banguntapan, atau bis efisiensi dari Terminal Giwangan. Tapi kalau naik efisiensi biasanya ditransit di agennya sebelah pintu masuk Bandara Jogja. Naik Grab atau taksi lokal juga bisa, cuman harganya mahal banget. Pernah saya coba waktu itu kena di harga 350.000. Bukan maksudnya. Alhamdulillah. Emang gratis kalau Mas Amit mah. Ini apa? Oh, sekarang awal sangu. Oh, di sangu dan sambal kami ayam sama ayam. Ayam di sangu. Kambingnya sudah gitu. Jelma ayam yang sangu. Hari saya ini pantas sebenarnya. Dia mau ayam so. Teh manis kilo-kilo aja. Apa di belanjaan si Cok? Nah, Surabaya. Tak pernah gula itu. Manon, kecapal ya. Laut, banyak usianya orang usia saha Di depan ini adalah perempatan raya Purworejo. Kalau belok ke kanan dari sini mengarah ke pusat kota Purworejo. Nah, kalau kita bakal ambil ke kiri nih mengarah ke Kutoarjo. Dan gak jauh dari perempatan ini ada terminal barunya Purworejo. Jadi dari pusat kota menuju terminalnya ya lumayan lah jaraknya, sekitar 5 kilometeran. Barangkali agak samsat ya, ternyata pas. Pas. Barangkali soalnya supaya pakai gading ini mah supaya pakai besok bapak kan orang kilo tahun mah diri ya. Sokol bak. Kakek lebih kaya acan beres-beres mobil kan. Mana? Kan yang kami buatin si galon. Segalon itu aja masih seaja. Yang mau masih kena cuma jangan lupa. Ya tuh, dia malu mana tuh. Mau rokok makan aku jangan.
Oke teman-teman, jam 10.52 sudah ada di Kutoarjo, tepatnya di agen Budiman Kutoarjo. Sudah berapa jam perjalanan ya? 2 jam, hampir 3 jam perjalanan. Gokil. Dan tadi di sebelah tuh ada rel kereta api, jadi kita bentar lagi jalan berdampingan dengan kereta api. Setelah berhenti istirahat sejenak selama 14 menit, kita kembali bergerak menuju Tasikmalaya. Di jalan nasional ini kalau saya perhatikan banyak sekali bis-bis akap atau AKDP yang lewat. Jaraknya juga cukup rapat. Kemungkinan kalau pengen naik bis dari sini sepertinya aman. Soalnya kayak Sugeng Rahayu, Eka juga lewat sini. Nyetop bis-bis tersebut di pinggir jalan sepertinya bisa.
Pukul 13:16 kita sudah berada di pertigaan Sampang. Itu kalau ke kiri mengarah ke kota Cilacap. Nah, kita ambil kanan ngarah ke Wangon. Kalau mau ke kota Cilacap bisa pakai bis efisiensi atau bis-bis mikro gitu. Cuman nggak tahu deh kalau efisiensi bisa naik di tengah jalan apa enggak ya. Setahu saya sih harus dari agen ya.
teman-teman, sekarang 14.01 kita sudah tiba di SPBU mana nih? Rest area mana ya? Lumbir kalau nggak salah. Oh iya, SPBU rest area Lumbir. Ini kita istirahat dulu. Ada servis makan nggak ya? Saya mau ke toilet dah. Ini ada Rooster Fried Club. Ada masjid juga, ada toilet di sana. Wah, ini view-nya bagus ini. Gokil. Oke, kita ke toilet dulu. Oke, udah kelar toilet. Coba kita masuk dulu, apakah dapat servis makan atau enggak. Harusnya dapat ya, soalnya ada tulisan paket makan gratis. Mungkin. Oh, di sana Ibu. Oh ya, kasih ya Bu. Ternyata makannya di Rooster Fried Club, bukan di sini. Ini kayaknya khusus driver, entah juga. Oke, kita makan siang dulu. Ini dia makanan yang saya ambil, porsi lengkap. Isinya ada sayur buncis, ayam goreng, dan sambal. Ini sambalnya kelihatan menggiurkan. Oh ya, untuk ayam bisa diganti dengan telur, tergantung selera masing-masing. Tak lupa juga nih, saya mengambil teh hangat dan kerupuk sebagai pelengkap. Oke teman-teman, ternyata jam 14.29 ternyata kita dipindah bisnya. Bisnya bocor kata bannya, mau dibawa ke Karangpucung dulu. Ya sudahlah, kita naik bis yang dari Solo di sebelahnya. Naik yang 3E30. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita nggak dapat kursi depan karena udah ada yang nempatin. Akhirnya ambil paling belakang aja dah. Nggak apa-apa ya. Masih bisa menikmati perjalanan. Bismillah aja. Nah, ini penampakan untuk kursi di belakang ya teman-teman. Jarak antar kursinya lumayan lega. Kalau naruh tas kayaknya masih ada ruang gerak dikit sih. Cuman ya terbatas jadinya. Tadi abis kelar makan, lagi duduk-duduk depan bis, bapak kondekturnya nyamperin penumpang buat ngasih tahu kalau bisnya nggak bisa lanjut perjalanan karena bannya bocor, mau dibawa ke garasinya di Karangpucung. Cuman saya bingung, kalau dilihat kasat mata aman aja sih bannya. Tapi mungkin ini juga faktor bisnya jalan lambat kali ya. Soalnya kita jalan paling cepet tuh sekitar 60 kilometeran, sering dibalap bis lain bahkan. Cuman nggak tahu juga deh. Yang penting kita selamat aja deh sampai tujuan.
ini Jogja deh, sorry, Jogja sampai hampir Surabaya hujan rata cuy, gokil deh. Semoga nanti nyampe di Tasikmalaya udah berhenti hujan.
Setelah isi solar selama 13 menit, kita kembali melanjutkan perjalanan. Jam segini seharusnya kita sudah merapat di Pool Tasikmalaya sih, kalau menurut jadwal di tiket. Telat akibat faktor problem bis sebelumnya kemungkinan. Dari sini menuju Pool Tasikmalaya sekitar 36 kiloan lagi, atau sekitar 1 jam perjalanan lagi. Berarti perkiraan sampai jam setengah 6 sore atau malah jam 6 sore lah ya, pas maghrib. Oke teman-teman, ini kita sudah masuk di Jalan Sindang Kasih. Sebentar lagi kita akan masuk ke kota Tasikmalaya dan segera tiba di Pool Budiman Tasikmalaya. Tapi kayaknya saya bakal turun di Pool Primajasa Tasikmalaya aja deh. Soalnya rencana bakal lanjut jalan lagi tapi naik Primajasa. Kalau turun di Pool Budiman agak jauh, apalagi kondisinya masih hujan di luar sepertinya. Sejauh ini naik bis Budiman dari Jogja ke Tasik enak-enak aja sih. Rute yang dilewatinya juga cukup seru karena lewat selatan nggak lewat tol. Harganya juga oke, di bawah 200.000 udah dapat makanan paket lengkap. Paling toilet aja sih yang rada kurang. Buat saya sih ya udahlah ya orangnya, tapi buat teman-teman yang sering ke kamar mandi perlu diperhatikan. Kalau kalian semisalnya kebelet bisa minta menepi sejenak mungkin ya. Atau manfaatkan waktu sebaik-baiknya ketika bis lagi berhenti di pom bensin ataupun pas lagi istirahat makan. Ini tiba-tiba kota Tasikmalaya hujannya deras lagi pas saya mau turun. Jadi videonya saya potong di sini aja ya. Mau maksa ngerekam takut HP-nya kehujanan nih. Jadi sekian perjalanan saya dengan Budiman dari Jogja menuju Tasik. Total waktu perjalanan kali ini selama 10 jam pas. Setelah ini bakal kemana dan apakah bakal naik Primajasa? Tunggu saja di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya.